Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Allahumma rabbana lakal hamd anta qayyimus samawati wal ardi afin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudara-saudara sekalian, jamaah Jamiatul Khair Malengkiri, Makassar, yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan lagi kajian kita dengan kajian tafsiriyah. Adapun surah yang kita bahas adalah surah An-Nahl pada ayat 28 sampai dengan 32. Mari kita kirimkan salam atas junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat. Demikian juga warga net dimanapun Anda berada saat ini yang mengikuti siaran kita, yakni kajian Al-Quran. Sebelum kita memulai, mari kita baca secara bersama-sama ayat yang akan kita bahas. Tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون Sadaqallahul Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah,
allazi 'allamal Qur'an, khalaqal insan, wa 'allamahul bayan. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Kita maknai secara tafsiriyah atau terjemahan bebas, atau kita berusaha mentadabburi, mendalami. Mungkin kita bisa berbagi, sharing dengan referensi yang pernah kita baca. Alladzina yataffaqumul malaikatu. Jadi malaikat mewafatkan, tentu biiznillah, atas izin Allah. Jadi wafahu ini bermakna penuh, sudah full. Jadi orang yang meninggal itu sudah full rezekinya, tidak bisa lagi. Jadi kalau biasa dikasih minum apa sudah menolak, memang begitu, tidak ada lagi rezekinya, sudah tiba waktunya, sudah full, jatah hidupnya sudah sampai di situ. Karena kita semua ini punya jatah hidup, hanya karena kita tidak tahu. Kalau kita tahu mungkin kita gelisah, tapi itu dirahasiakan oleh Allah. Jadi kita berulang tahun sebenarnya itu berkurang jatah kita, tapi ada orang yang bergembira, nyanyi-nyanyi, katanya bertambah umurnya dari segi hitungan, tapi secara hakiki berkurang umurnya. Kan dia semakin dekat kepada finish, ya itu. Jadi ini digambarkan orang-orang yang zalim menjalimi dirinya. Zalim itu dikata zalama, gelap. Artinya dalam hidupnya dia tidak memperhatikan aturan-aturan agama. Nah, itulah zalim sebenarnya, ya, zalim. Maka dia akan dipersilahkan masuk ke dalam neraka, kekal di dalamnya. Dalam ayat lain dijelaskan, mereka minta dikembalikan, biar sebentar saja, ingin berbuat baik, ingin membagi-bagikan harta yang dimilikinya, ingin berbuat baik, tapi pintu sudah tertutup. Kematian adalah batas yang apabila kita melangkah ke sana, tidak ada jalan balik. No way of return. Tidak ada pastinya. Nah, ini Quran ini bocorkan ini supaya kita sadar, jangan sampai menyesal nanti. Nah, sebaliknya di sini orang-orang yang bertakwa juga diwafatkan juga. Jadi baik orang zalim maupun orang takwa sama-sama punya batas. Bukan berarti orang takwa harus panjang umurnya, tidak. Ada juga yang bertakwa pendek umurnya. Ada juga yang zalim panjang umurnya. Itu jatah masing-masing. Tapi yang bertakwa diperlakukan dengan baik dan disilahkan masuk di surga Aden. Surga Aden itu dimaknai dengan berkumpul keluarga. Surga Aden. Jadi tempat berkumpulnya keluarga situ. Ya. Jadi masuklah di situ, dan itu adalah imbalan atas apa yang mereka lakukan di dunia. Jadi betul itu hidayah dari Allah, tetapi hidayah juga diupayakan. Jadi ada upaya, sehingga bertemulah upaya dan kehendak Allah. Jadi kalau ada orang yang berusaha, insya Allah akan menemui hidayah kehendak Allah. Jadi kita sharing. Dari saya cukup sekian. Akhirul kalam. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Di ayat yang kita bahas ini, penggambarannya ada orang-orang yang zalim, kemudian kembali Allah lagi memperingatkan tempat yang ada di hari kemudian itu dua, ada neraka, kemudian ada surga. Sesungguhnya Al-Quran ini sudah membocorkan semua hal yang terjadi di akhirat nanti dan ilmu-ilmu yang ada di dunia ini. Ternyata banyak orang yang menzolimi dirinya sendiri karena kebocoran itu sudah terima dia sampai padanya, tapi dia tidak laksanakan, sehingga Allah memberi istilah menzolimi dirinya sendiri. Summa arafnal kitabal ladina stafaina min ibadina faminhum dzalimun li nafsi wa minhum muqtasida wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairati biidznillah. Ya, maksudnya begini. Kitab Al-Quran ini, kata Allah,
saya wariskan kepada hamba-hambaku yang terpilih. Lalu ada yang menzolimi dirinya, ada juga orang yang di tengah-tengah posisinya. Kemudian ada juga orang lebih dahulu mengerjakan kebaikan atas izin Allah, biiznillah. Ya, itulah karunia yang besar, katanya Allah ya. Jadi terserah dari kita saja yang mana kita mau ikuti. Ya, yang penting Allah Subhanahu wa taala sudah memberi penggambaran-penggambaran tentang kehidupan akhirat itu. Adapun sungai-sungai yang mengalir di bawahnya itu adalah pendekatan ya Pak Nur ya. Pendekatan yang disampaikan karena situasi di Arab waktu itu kan menjadi dambaan itu sungai ya. Nah, karena panas suasana dan kalau ada sungai itu wah menggembirakan sekali. Jadi itu pendekatan. Tapi pasti lebih hebat daripada itu kehidupan di akhirat atau di surga itu ya. Ya. Itulah sedikit tambahan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita menyimak ayat-ayat tadi yang kita bacakan dalam surat An-Nahl ini, itu di zaman dulu sebelum zamannya Nabi Muhammad SAW, itu sebenarnya lebih terbuka. Itu malaikat mengatakan bahwa orang-orang yang zalim itu tempatmu di sini, orang-orang yang sombong itu tempatmu di neraka, dan siapa-siapa yang berbuat baik, kebaikan, jelas bahwa kamu disediakan tempat yang paling enak, surga. Ada surga di sana. Mengapa Al-Quran begitu jelas itu? Sehingga diturunkan Nabi Muhammad SAW dengan alasan, barangkali dengan alasan itu bahwa umatnya nanti Nabi Muhammad ini banyak yang tidak tahu dia persis, tapi dia tidak mengetahui, seolah-olah buta. Dia tahu tapi dia tidak mau laksanakan karena dia hanya tahu secara logika. Dia belum secara batinia, secara kalbunya belum sadar bahwa yang sebenarnya yang dimaksud dalam Al-Quran itu perlu kita pelajari setiap saat. Dan sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa setiap perjumpaan kita, setiap apa saja yang kita lakukan, jangan lupa ayat-ayat yang saya turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kecerdasan seseorang tidak paralel dengan keimanan. Jadi ada orang yang cerdas tapi tidak beriman. Justru ada yang cerdas, justru dia memilih ateis atau agnostik. Kalau ateis itu tidak percaya dengan adanya Tuhan pencipta, hanya percaya pada hukum alam. Jadi sebenarnya dia menuhankan alam sebenarnya itu. Sementara agnostik itu percaya akan adanya pencipta, tapi tidak mau terikat dengan ajaran agama, karena dianggap agama itu hanya menjadikan pertentangan. Karena memang banyak perang yang mengatasnamakan agama itu karena alasan tertentu, alasan politik, apa dia berperang. Jadi bukan karena murni ikhlas karena agama. Jadi banyak membawa nama-nama agama untuk kepentingan tertentu, bahkan berperang. Itu. Jadi itu yang menyebabkan agnostik itu tidak mau terikat, tapi percaya bahwa ada pencipta. Nah, itulah hikmah. Jadi hikmah itu adalah suatu yang Allah berikan kepada seseorang yang dapat bertindak secara tepat. Jadi ada dua, ada ilmu, ada hikmah. Nabi-nabi itu memiliki hikmah, makanya tindakan-tindakannya itu selalu tepat. Meskipun kasat mata dianggap suatu yang salah atau yang kurang bagus, tapi akan berakhir dengan yang baik. Jadi itu hikmah. Ya. Salah satu yang memiliki ilmu hikmah itu dalam Al-Quran disebutkan yaitu gurunya Musa. Kemudian juga Luqmanul Hakim. Luqmanul Hakim itu di Quran disebut jadi Luqman. Ya. Hakim.
Itu orang yang cerdas di zamannya. Itu Luqmanul Hakim sebelum Rasulullah. Dia orang ahli, dia seorang pemikir karena dia memiliki ilmu hikmah. Nah sekarang ini sudah banyak orang pintar. Di negara kita banyak orang pintar. Tapi kepintarannya itu tidak membawa kemaslahatan kepada masyarakat. Ya. Karena selalu vested oriented, kepentingan diri atau kepentingan golongannya. Sementara ajaran Islam yang murni selalu berorientasi kepada publik, kepentingan masyarakat, kepentingan secara keseluruhan. Nah ini mudah-mudahan ke depan ini dan di saat ini pemimpin-pemimpin kita jadi bijak. Katanya pemimpin itu tidak perlu cerdas, tapi paling bagus kalau dia bijak. Kalau dia bijak, dia bisa memanfaatkan orang yang cerdas. Tapi kalau tidak bijak, memanfaatkan orang cerdas untuk kepentingannya.